Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyelesaikan tugas kuliah pengabdian masyarakat berbasis program studi, saya, Rizka Wahini, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan mereview sebuah jurnal mutawatir dengan judul Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir Al-Quran di Indonesia era awal abad 20 Masehi oleh Islah Busnian. Tafsir Al-Quran ditulis dengan bahasa dan aksara yang beraneka macam ragam. Dalam hal bahasa lokal yang lahir dari para etnis yang ada di Nusantara, seperti bahasa Melayu, Jawa, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aksara, banyak sekali aksara-aksara yang ada di Indonesia. Di antaranya ada aksara cacarakan, lontara, dan lain sebagainya. Bahasa dan aksara inilah yang kemudian dipakai oleh para sarjana muslim di Indonesia untuk menulis kitab tafsir Al-Quran. Selain bahasa dan aksara lokal, sejak masa Islamisasi di Indonesia, aksara Arab menjadi salah satu pilihan para sarjana muslim yang ada di Indonesia untuk digunakan dalam menulis kitab tafsir Al-Quran. Aksara Arab itu dipadukan dengan bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia. Maka dari itu lahirlah aksara Jawi, yang mana bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab. Dan selain aksara Jawi, lahir juga aksara Pegon, yang mana bahasa Jawa, Sunda, Madura yang ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Dalam artikel ini akan menguraikan tentang bagaimana dinamika pemakaian bahasa dan aksara para sarjana muslim dalam menulis tafsir Al-Quran. Kenapa era 20 Masehi yang dipakai? Karena pada era ini bahasa dan aksara lokal mulai tersisihkan dan bahasa Indonesia dan aksara Latin mulai dikenal dan dipakai oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari sama-sama kita masuki pada poin pertama, yaitu tentang keragaman bahasa dan aksara dalam tafsir Al-Quran di Indonesia. Gambar yang Anda lihat tadi merupakan beberapa dari kumpulan aksara-aksara dan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Pada abad ke-17, penulisan tafsir Al-Quran sudah mulai ditulis dengan menggunakan aksara Jawi. Salah satu ulama yang menulis tafsir Al-Quran dengan menggunakan aksara Jawi adalah ulama Abdul Rauf As-Simkili. Beliau merupakan salah satu ulama dari Aceh. Adapun kitab tafsir beliau adalah Turjuman Al-Mustafid. Kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid ini sangat populer pada masanya, dan kepopulerannya itu masih tetap bertahan hingga 3 abad berikutnya. Pada abad-abad selanjutnya, penulisan tafsir Al-Quran tidak hanya ditulis dengan menggunakan aksara Jawi saja, akan tetapi ada juga penulisan tafsir Al-Quran dengan menggunakan aksara Arab, sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Al-Asrar. Kemudian, pada awal abad ke-19 Masehi, aksara Jawi masih dipakai dalam menulis kitab tafsir Al-Quran. Dan misalnya di dalam kitab tafsir Faraid Al-Quran. Nah, kitab tafsir ini merupakan sebuah kitab tafsir yang ditulis dengan sangat sederhana. Kitab tafsir ini hanya terdiri dari 2 halaman, sehingga kitab tafsir ini lebih dikenal sebagai artikel tafsir Al-Quran. Kemudian, masih pada era 19 Masehi, ditemukan salah satu kitab yang berjudul Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Kalam Malik Ad-Dayan, karya Kiai Saleh Darat. Nah, karya tafsir ini menggunakan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kitab tafsir ini pun sangat beragam. Ada kalanya menggunakan bahasa Jawa jenis Moko, ada kalanya juga menggunakan bahasa Jawa jenis Krama. Nah, untuk keseluruhannya, bahasa Jawa yang terdapat di dalam kitab tafsir ini menggunakan bahasa Jawa jenis Moko. Selain
bahasa Jawa yang digunakan, ada juga bahasa Arab yang diselipkan, yang mana bahasa Arab ini sudah dikenal di kalangan pesantren, yaitu kata-katanya itu seperti mukallaf dan lain sebagainya. Kemudian memasuki pada abad ke 1920 Masehi. Aksara Jawi ternyata masih dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran. Misalnya bisa dilihat dalam kitab tafsir Surah Al-Kahfi dengan bahasa Melayu, karya dari Abdul Wahid Karimuda bin Muhammad Siddiq, dan kitab tafsir Al-Burhan, tafsir Juz Amma, karya Haji Abdul Karim Amrullah. Kemudian pada tahun 1922 diterbitkan secara terpisah-pisah karya Mahmud Yunus yang berjudul Tafsir Al-Quran. Pada tahun 1928 penerbit Salim Nabhan menerbitkan Tafsir Al-Furqan karya dari A.Hasan. Tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Latin. Memasuki tahun 1930-an, bahasa Indonesia dan aksara Latin mulai dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran, sebagaimana bisa dilihat dari karyanya 3 serangkai, yaitu A. Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdul Rahim Haitami. Mereka menulis kitab tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, aksara Latin. Ternyata pada era ini, pada tahun 1930-an, tafsir Al-Quran tidak hanya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, terdapat juga penulisan tafsir Al-Quran dengan menggunakan bahasa Jawa yang dilakukan oleh Hadi Kusuma dengan judul kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Quran Juz Amma berbahasa Jawa. Kemudian memasuki pada tahun 1940-an. Pada era ini, ulama-ulama yang berasal dari Makassar mulai juga menulis kitab tafsir Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh A.G. Haji Muhammad Yunus Martan. Beliau menulis kitab tafsir Al-Quranul Karim Bilughatil Bugisyah dan Tafsir Al-Quran Betuang Bicara Ogi. Nah, kitab tafsir ini menggunakan bahasa Bugis dan aksara Lontara. Kemudian pada tahun 1950-an sampai dengan 1960 di Rembang, Kiai Haji Bisri Mustafa menulis tafsir dengan memakai bahasa Jawa aksara Pegon. Ada 2 tafsir yang diterbitkan oleh beliau. Yang pertama, tafsir Surah Yasin, dan yang kedua, tafsir Al-Ibris. Nah, kemudian adik kandung dari Kiai Haji Bisri Mustafa ini juga ikut andil dalam menulis kitab tafsir, yaitu beliau adalah Kiai Misbah Zainul Mustafa. Beliau menulis kitab tafsir yang berjudul Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil, lengkap 30 juz. Kemudian pada tahun 1980-an di Makassar muncul karya tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Tafsir Munir, karya dari A.J. Haji Daud Ismail. Kitab tafsir ini menggunakan bahasa Bugis dan aksara Lontara. Selain bahasa Jawa, Sunda, Bugis yang digunakan dalam penulisan kitab tafsir Al-Quran, ada juga kitab tafsir Al-Quran yang ditulis dengan menggunakan bahasa Aceh dan Madura. Untuk bahasa Aceh dapat ditemukan di dalam kitab tafsir Paseh. Kitab tafsir Paseh ini ditulis oleh tim, diterbitkan di Balai Kajian Tafsir Al-Quran Paseh, Jakarta, tahun 2001. Nah, tafsir ini menggunakan bahasa Aceh pada terjemahan ayat Al-Qurannya saja. Ketika memasuki penafsiran Al-Quran, tafsir Paseh ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, untuk bahasa Madura bisa ditemukan di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim Nurul Huda, karya Mudhar Tamim. Kemudian memasuki abad ke-20 Masehi, sudah banyak ditemukan karya kitab-kitab tafsir yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia aksara Latin.
karena bahasa Indonesia dan aksara Latin dipandang menjadi sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia dari keberagaman aksara dan bahasa yang ada di Indonesia. Kitab-kitab tafsir yang ada pada abad ke-20 Masehi ini adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir An-Nur dan Al-Bayan karya Haji Hasbi As-Siddiqi, Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Dan ada juga tafsir-tafsir yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab seperti Tafsir Muawidatain karya dari Ahmad Asmuni Yasin. Omar Bakri menulis Tafsir Al-Madrasati. Kemudian ada juga Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria menulis Tafsir Jami'ul Bayan min Khulasat Sur Al-Quranul Karim. Dari pemaparan yang telah saya berikan, kesimpulan yang bisa diambil adalah kita bisa lihat bahwa di Indonesia penulisan tafsir Al-Quran kaya akan berbagai macam bahasa dan aksara. Jadi tidak hanya bahasa-bahasa luar saja yang dipakai dalam penulisan tafsir Al-Quran, tetapi bahasa lokal dan aksara lokal juga menjadi pilihan para sarjana muslim yang ada di Indonesia ketika menulis tafsir Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.